Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 2 April dan berketepatan juga hari ini hari Paskah, hari kematian Yesus Kristus. Dan selamat Paskah buat kita semua, dan kiranya kematian Kristus membawa sukacita yang baru bagi kita manusia yang telah percaya kepada Yesus, dan kita boleh berjalan dalam berkat Tuhan. Baik, pagi hari ini sebelum kita masuk acara kita, sebelum kita mari berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kami bersyukur untuk berkat Tuhan bagi kami. Pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk menjalani hari-hari kami. Kiranya hari ini kami boleh berjalan dalam firman-Mu, dalam tuntunan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini tema bagi kita, iman adalah respon kita kepada Allah. Iman adalah respon kita kepada Allah. Saya akan bacakan dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 51 sampai ayat yang ke-55. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dalam bacaan kita hari ini, seorang yang bernama Yairus, yaitu ia adalah seorang kepala rumah ibadat. Dia tersungkur di kaki Tuhan. Dia tersungkur di kaki Yesus, memohon supaya Yesus datang ke rumahnya karena anaknya perempuan yang berumur sekitar 12 tahun sedang sekarat, hampir mati dikatakan Alkitab, saudara. Dan Yesus merespon dengan baik. Yesus bersedia untuk pergi ke rumah Yairus. Tetapi saudaraku, di tengah perjalanan banyak orang yang mengikuti Tuhan, banyak orang berdesak-desakan. Bahkan ada seorang perempuan yang juga sedang sakit pendarahan. Alkitab mengatakan bahwa dia pendarahan selama 12 tahun. Dan dia berusaha menerobos rombongan yang berdesak-desakan itu. Sebab di dalam hatinya dia berkata, "Asal ku jamah jubah Yesus, aku pasti sembuh." Inilah iman seorang perempuan ini. Asal ku jamah jubahnya, pasti aku sembuh. Makanya dia berusaha. Walau di tengah rombongan itu pasti mayoritas adalah laki-laki, dan seorang perempuan tidak mudah untuk menerobos barisan itu, untuk boleh menjamah jubah Yesus. Karena itu memang bukan yang diperbolehkan. Tetapi karena iman seorang perempuan ini, dia tetap menerobos dan berhasil dia menjamah jubah Yesus. Dan benar, sesuai dengan iman seorang perempuan ini, dia sembuh. Dan kita melihat juga Yesus berhenti sejenak memberi perhatian khusus kepada perempuan yang beriman ini. Yesus berhenti sejenak. Sementara perjalanan Yesus ke rumah Yairus menjadi tertunda. Dan ketika perjalanan mereka tertunda sejenak, seorang dari keluarga Yairus datang memberi berita, menyampaikan berita kepada Yesus, menyampaikan berita kepada Yairus bahwa anaknya satu-satunya telah meninggal.
telah meninggal, dan saran dari keluarga ini mengatakan, sudahlah, tidak perlu menyusahkan guru untuk datang ke rumah kita. Karena apa? Anak yang kita sayangi telah meninggal dunia. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Yesus meneguhkan iman Yairus. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Saudara yang kasih Tuhan, dalam bacaan kita hari ini ada 3 poin yang saya mau bagikan bagi kita. Yang pertama, saudara, bahwa Yesus memberi respon khusus kepada orang yang beriman. Yesus memberi respon khusus kepada orang yang beriman. Yesus menyediakan waktu untuk Yairus. Di tengah kesibukan pelayanan, Yesus tetap menyediakan waktu pergi ke rumah Yairus. Karena Yairus orang yang beriman, yang percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Dan juga di tengah perjalanan itu, Yesus juga menyediakan waktu kepada seorang perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Di tengah kesibukan itu, Yesus berhenti sejenak untuk memperkenalkan siapa perempuan yang beriman itu. Jadi saudaraku, ketika kita orang yang beriman, Tuhan pasti menyediakan waktu bagi kita. Amin. Tuhan pasti punya waktu bagi kita. Tuhan pasti tidak melewatkan kita begitu saja. Tapi Tuhan pasti menolong kita. Yang kedua, jangan biarkan iman kita dihimpit oleh semak duri. Sebelum ayat yang kita baca ini, pasal yang ke-8 ini, di ayat yang ke-4, ayat yang ke-15, kita melihat di sana ada iman yang dihimpit oleh semak duri. Ada iman yang tidak sempat berbuah karena dihimpit oleh kekhawatiran, dihimpit oleh harta kekayaan, dihimpit oleh masalah-masalah dunia ini. Ketika Yairus mendengar berita bahwa anaknya telah meninggal dunia, harapannya pun menjadi putus. Harapannya pun sudah selesai, karena menurut dia, menurut anggapan dan menurut kita juga, kalau orang sudah meninggal, selesailah sudah hidupnya di dunia. Tetapi Yesus mengatakan, percaya saja. Jangan biarkan imanmu dihimpit. Kalau engkau percaya bahwa engkau datang kepada saya, ya mungkin seperti itu ya, datang kepada Yesus, tersungkur di kaki Yesus, meminta pertolongan Yesus, dan Yesus bersedia datang, percaya saja. Di tengah kelemahan seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan ini, di tengah desakan-desakan yang begitu sesak, seorang perempuan yang juga sedang pendarahan, pasti tubuhnya mengalami kelemahan, pasti tubuhnya tidak kuat, tetapi dia tidak menyerah di situ. Dia tidak membiarkan imannya dihimpit oleh semuanya kesulitan-kesulitan itu. Tapi dia tetap melangkah untuk menjamah jubah Yesus. Dan dia mengalami hal-hal yang baik. Dia mengalami mujizat dari Tuhan. Yang ketiga, ketika Yesus sudah berjanji, maka janjinya tidak akan pernah mengecewakan. Kalau Yesus sudah pernah berjanji bahwa Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita, bahwa janjinya pasti digenapi. Yesus berjanji kepada Yairus bahwa dia akan datang ke rumahnya dan dia pasti menyembuhkan anaknya. Walaupun saudaraku, kelihatannya perjalanan mereka tertunda, walaupun kelihatannya Yesus masih ada urusan yang lain, tetapi Yesus tetap memberikan waktu yang terbaik. Dan itulah waktu yang terbaik yang Tuhan sediakan.
Mari kita pegang janji Tuhan. Amin. Imani janji Tuhan. Iman adalah respon kita kepada Allah. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kiranya firman-Mu memberkati kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Shalom.